Hai semuanya, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tema alat komunikasi. Coba kalian perhatikan gambar di layar ini. Adakah yang tahu gambar apa ini? Ya, benar sekali anak-anak. Ini adalah gambar telepon dan juga koran. Koran dan telepon ini adalah contoh dari alat komunikasi. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang dipakai untuk menyampaikan berita, kabar, atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Dan ada dua jenis alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Khusus untuk minggu ini kita membahas alat komunikasi tradisional dulu ya anak-anak. Alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang sudah ada sejak zaman dahulu. Alat-alat ini biasanya sederhana, tidak canggih seperti alat komunikasi zaman sekarang. Contoh alat komunikasi tradisional antara lain yang pertama yaitu asap. Pada zaman sekarang apabila kita sedang dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat, kita bisa menggunakan handphone atau telepon untuk menelpon bala bantuan, baik itu polisi maupun saudara atau teman kita. Namun untuk orang-orang zaman dahulu dalam keadaan darurat, mereka menggunakan asap sebagai isyarat atau tanda bahwa mereka membutuhkan pertolongan atau bantuan. Alat komunikasi tradisional yang kedua yaitu kentongan. Kentongan biasanya terbuat dari bambu atau batang kayu. Kentongan dipakai dengan cara dipukul. Dulu apabila akan diadakan rapat di balai desa, petugas balai desa akan memukul kentongan agar warga segera berkumpul ke balai desa. Yang ketiga yaitu daun lontar. Anak-anak, dulu kala ketika belum ada kertas, biasanya daun lontar dimanfaatkan sebagai media untuk menulis. Dan paling banyak atau kebanyakannya digunakan oleh para raja untuk menulis pengumuman untuk rakyatnya. Nah, yang ini adalah beduk. Beduk adalah juga suatu jenis alat musik. Dimainkan dengan cara ditabuh atau dipukul. Beduk terbuat dari batang kayu yang besar, di mana bagian tengahnya dilubangi sehingga membentuk tabung. Lalu kemudian permukaannya ditutupi dengan kulit binatang. Beduk termasuk alat komunikasi karena saudara kita yang muslim menggunakan beduk sebagai media pengumuman untuk jadwal sholat atau jadwal sembahyang. Jadi ketika beduk ditabuh, masyarakat yang muslim sudah tahu bahwa sekarang waktunya untuk sholat. Yang berikutnya yaitu gong. Gong terbuat dari besi berbentuk lingkaran. Ketika gong dibunyikan, bisa menjadi simbol untuk berkumpul atau alarm tanda adanya bahaya. Yang berikutnya yaitu lonceng. Lonceng adalah alat komunikasi yang terbuat dari besi. Dibunyikan dengan cara dipukul. Di sekolah dan juga di gereja biasanya menggunakan lonceng untuk memberikan informasi kepada murid atau kepada umat gereja. Ketika lonceng di sekolah berbunyi, murid-murid akan mengetahui bahwa sudah waktunya masuk kelas atau waktunya istirahat. Sedangkan di gereja, lonceng dibunyikan sebagai alarm akan dimulainya ibadah. Yang berikutnya yaitu merpati pos. Merpati pos adalah burung merpati yang dipakai untuk menyampaikan pesan. Biasanya, seseorang menulis pesan di sebuah kertas, lalu diikatkan pada kaki burung merpati, dan kemudian burungnya diterbangkan ke tempat tujuan. Yang ada di layar ini yaitu prasasti. Prasasti pada umumnya terbuat dari batu yang diukir. Batu prasasti sebagai penanda waktu atau penanda tempat.
Ada beberapa prasasti yang tidak hanya menulis tentang waktu atau tempat terjadinya sesuatu, namun juga menulis kisah terbentuknya suatu kerajaan di masa lampau. Nah, anak-anak, jikalau kalian ingin melihat lebih jelas bentuk prasasti, kalian bisa berkunjung ke museum-museum bersejarah. Di sana ada banyak prasasti yang dari zaman dahulu yang masih disimpan sampai sekarang sebagai benda bersejarah. Yang berikutnya yaitu surat. Surat adalah pesan yang ditulis pada sebuah kertas, lalu dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim melalui pos. Surat harus dilengkapi dengan perangko. Itu dia anak-anak beberapa contoh alat komunikasi tradisional. Seiring dengan berjalannya waktu, alat komunikasi pun mengalami perubahan. Semakin ke sini, semakin canggih. Dan kita akan pelajari minggu depan anak-anak, alat-alat komunikasi modern. Sekian dulu untuk minggu ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya, semangat terus dalam belajar. Jangan lupa untuk selalu berdoa. God bless you.